Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cipetak, kembali lagi bersama aku Nur Aliza Mutia. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang ekspor impor daging susu dan problematikanya di masyarakat. Pada episode kali ini aku mengundang tamu yang sangat istimewa. Oke. Langsung aja kita panggil tamu yang sangat istimewa ini. Halo, cantik banget ya. Duduk. Oke guys, jadi tamu-tamu istimewa ini udah ada di depan kita semua ya. Ini benar-benar kadang-kadang penting di kampus mereka ya. Jadi sebelum memulai materi atau tema yang bakal kita bahas pada podcast kali ini, lebih baik kita kenalan dulu nggak sih? Kan kata orang, nggak kenal maka tak sayang. Nggak kenal, ya gitu deh. Oke, dimulai dari Mbak siapa dulu nih? Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gita Nanda Sanika. Saya merupakan salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Kedinasan di Jawa Barat di bawah naungan Kementerian Pertanian. Wah, benar ya. Oke, Mbak yang satunya. Kalau anak kedinasan tuh kalau ngomong harus pakai izin dulu ya. Kalau semuanya, aku Anggun Yutarami, salah satu mahasiswi semester 5 dari salah satu universitas yang aku rasa teman-teman cukup tahu dan cukup populer di Jawa Barat. Iya sih. Jadi kelihatan banget ya perbedaan antara mahasiswa kedinasan dan mahasiswa umum. Yang kalau kedinasan tadi seperti kata Mbak Anggun harus pakai izin, sedangkan aku kayak gaul gitu ya. Oke, Mbak Gita dan Mbak Anggun untuk mahasiswa ya, pasti itu kayak banget sangat sibuk lah ya. Untuk kesibukannya pada semester untuk sekarang semester berapa sih Mbak Gita dan Mbak Anggun? Sama aku juga. Semester 5, wah sama nih guys, semester 5 semua. Untuk kesibukan mahasiswa semester 5 itu apa aja sih Mbak? Ya, kalau aku pribadi sekarang tuh dari kampus itu lagi ada program KKN. Nah, KKN itu tuh juga lagi barengan sama MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi lagi sibuk ini sih, ya tugas di daerah itu lebih ke Kayak mau berbaur sama masyarakat ya. Betul banget. Kalau Mbak Gita gimana nih? Ya, sama juga kebetulan saya sedang melaksanakan magang di salah satu daerah di daerah Jawa Barat. Nah, ini merupakan adaptasi program MBKM juga dari Kementerian Pertanian di kampus yang saya belajar sekarang gitu. Untuk boleh tahu mungkin yang lain belum pada tahu ya, MBKM itu apa sih Mbak? Kalau di program Kementerian Pertanian ya kan? Ya, jadi untuk MBKM-nya sendiri Kementerian Pertanian itu tidak mengadopsi semuanya gitu, jadi hanya sebagian saja gitu. Jadi kalau MBKM itu total bersama belajar di beberapa semester, kita hanya menerapkannya pada semester 5 dan 6 khususnya untuk D4 gitu, seperti yang saya belajar sekarang gitu. Jadi kita melaksanakan program magang itu di beberapa instansi Kementerian Pertanian, contohnya saja seperti BPP atau Balai Pertumbuhan Pertanian. Kebetulan saat ini saya sedang berada di BPP di daerah Siliwangi. Jadi ini untuk mbak-mbak semuanya, kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan selama KKN dan PPKN di masyarakat itu apa aja? Mungkin Begitu dulu. Karena kebetulan saya berada di bawah BPP, jadi kegiatannya tentu mengikuti jalan yang tersusun di BPP gitu. Jadi setiap harinya kita hadir di kantor, kemudian kita ada kegiatan penyuluhan, dan juga kunjungan, dan juga ada kegiatan internal dari BPP-nya sendiri. Kita juga tidak jarang mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah daerah. Jadi selain kita terjun di masyarakat, tapi kita juga aktif mengikuti kegiatan di pemerintahan juga. kalau awalnya sini Cukup berbeda ya sama kalau kita di Universitas Umum tuh kita KKN itu mulai dari semester 3 itu udah ada yang namanya magang ke lapangan, tapi belum sepenuhnya. Nah, baru di semester 5 itu kita MBKM. Berbeda sedikit sama Mbak Gita, kalau dia kan lebih banyak interaksinya tuh lewat pemerintah. Nah, kalau di saya sendiri itu interaksinya langsung ke masyarakat. Jadi semisal kayak kita di KKN, kebetulan saya sekarang lagi di Sukabumi KKN di salah satu desa
tinggal di rumah yang emang disediain sama masyarakat. Jadi kita tuh emang langsung berbaur sama masyarakat, terus kegiatan sehari-hari kita tuh ya ngikutin kegiatan masyarakat. Kalau misalnya pernah kemarin mungkin teman dari Bagita juga, nah orang dari BPP juga ikut, nah kita juga ikut sebagai mahasiswa yang mendampingin masyarakat untuk ikuti kegiatan dari BPP sendiri. Jadi itu sih lebih ke masyarakatnya. Jadi kalau awalnya kayak aspirasi dari masyarakat lah ya, kayak mendampingi masyarakat, kayak langsung bersentuhan langsung sama masyarakat. Sedangkan enggak, kita ini kayak Tetap ada katanya dengan pemerintah gitu. Jadi selain berinteraksi kita juga diawasi dari pemerintah langsung. Oke. Ini terkait sama tema ekspor impor daging susu dan problematika di masyarakat. Keluhan apa aja sih yang mbak-mbak dapatkan di masyarakat selama KKN dan MBKM ini? Kalau dari lingkungan tempat aku KKN ya, yang biasanya itu ya, kayak kita tahu kan masyarakat yang banyak keluh tuh ibu-ibu. Saya nggak ngeluh soal ini masalah daging naik, misalnya anaknya nggak doyan susu atau misalnya harga cabai naik. Nah kayak gitu tuh bisa menjadi, kalau menurut saya itu juga faktor dari karena negara kita tuh udah nggak bisa mengolah sendiri gitu. Terus juga kebanyakan sekarang ngimpor dari luar, dan benar gitu tuh juga apalagi tuh pas mau akhir tahun, mau ada hari-hari besar kayak lebaran atau mau apa gitu, itu pasti harga daging di pasar tuh naik banget. Terus juga telur, susu pun saya rasa nggak tahu kenapa ya anak-anak di sekitar tempat saya KKN tuh gak doyan susu gitu. Padahal kan negara kita juga untuk produksi susu dari sampah tuh tergolong banyak gitu. Nah heran itu di situ yang sering ibu-ibu itu di situ. Kalau di keluhan yang sering saya dengar sih dari situ. Terus kalau dari saya, ketika saya mengikuti pendampingan di BPP juga, kebetulan keluhan yang macam itu sama seperti banget dengan Pak Agung tadi ya, disampaikan oleh masyarakat bahwasanya ibu tuh sering ngeluh banget soal harga-harga daging. Emang tidak dipungkiri harga daging di pasaran itu cenderung tinggi, dan itu akan terus mengalami peningkatan pada hari-hari tertentu. Dan juga susu tadi, harusnya sayang banget ya anak-anak mendengar susu, padahal susu banyak banget nutrisinya buat anak-anak, juga bagus buat tumbuh kembang mereka gitu ya. Nah sebenarnya kalau kami sendiri melakukan audiensi kepada masyarakat terlebih dahulu, kemudian kami akan menyusun, itu kan kita masukkan ke dalam data ya. Jadi data-data tersebut kita sampaikan kepada pemerintah kira-kira program apa nih yang sesuai dengan keluhan masyarakat. Untuk programnya sendiri, itu sekarang masih belum ada program yang berperan langsung untuk kenaikan harga daging dan susu ini, tapi akan terus dikembangkan oleh pemerintah gitu. Saat ini kita masih sementara menggunakan program-program yang lama gitu, ada program yang terbaru, dan pastinya ketika ada program yang baru pun kami juga akan segera menyampaikannya kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih cepat juga untuk mendapatkan program pemerintah tersebut. Mudah sekali lah ya kalau sama anak Kementerian banget ini. Untuk ini ya Mbak Anggun yang Universitas Umum itu gimana sih tanggapannya tentang kayak keluhan masyarakat itu? Kayak kalau Mbak Gita kan kayak bisa langsung bilang ke Kementerian Pertanian ya. Kalau Mbak Anggun ini gimana tanggapannya kayak masyarakat yang selalu ngeluh tentang ekspor impor dan problematikanya gitu? Ya kan mungkin di sini peran kita sebagai mahasiswa itu kan kembali lagi ke masyarakat ya, kita tuh menyampaikan apa yang masyarakat itu keluhkan. Nah semisal nanti mendapat keluhan seperti itu, yang saya lakukan ya pasti dikumpulkan buat dijadikan satu bahan audiensi. Nah kita juga Pak serta-merta bisa langsung audiensi, kita juga pasti ada tahapannya. Mungkin nanti kita ke kampus dulu atau apa, kalau misalnya di kampus sendiri bisa langsung gitu. Kalau misalnya di tempat KKN itu ngumpulin data melalui audiensi, nah saya audiensi ke mereka lagi gitu, baiknya juga yang dari BPP-nya, dari balai-balai sekitar gitu. Nanti kita audiensi ke mereka, nanti mereka yang bantu nanti gitu. Kalau dari masyarakat ini untuk kalian sendiri tuh kayak ada keluh kesahnya nggak sih, kayak nanggepin keluhan masyarakat itu, atau kayak apa ya, kan ini mahasiswa nih ya, mahasiswa tuh kayak pasti sibuk banget tugas, laporan, lakar gitu kan, pasti kayak banyak banget. Itu kalian keluh kesahnya apa sih, kayak nanggepin dari berbagai beban kalian tuh kayak banyak gitu kan, itu kalian nanggepinnya gimana? Kayak pendapat kalian, keluh kesah kalian selama MBKM lah, selama kayak masyarakat itu berkeluh kesah terus sama kalian, sedangkan kalian ini kayak punya beban sendiri gitu kan. Mungkin ini kayak keluar dari tema, tapi saya kayak pengen
tahu ada banyak pesan kalian selama MBKM. Mungkin kalau menurut saya pribadi itu tergantung bagaimana cara kita untuk memanajemen diri kita sendiri gitu. Jadi selain kita bertugas sebagai mahasiswa dengan tugas-tugas kuliah yang banyak, kita juga saat ini bertugas juga di lapangan. Jadi pada akhirnya kita juga lebih banyak turun di lapangan dan terjun di masalah lapangan gitu. Jadi mau tidak mau kita harus bisa membaginya gitu. Iya. Jadi mana proporsi buat yang di lapangan, mana proporsi buat tugas-tugas kayak laporan gitu. Nah untuk penugasan sendiri menurut saya sebetulnya karena aku di lapangan juga, jadi yang berkaitan dengan lapangan gitu. Jadi pada akhirnya pun akan saling berhubungan, jadi tidak terlalu berat sih ya. Setuju ya, itu kembali lagi ke kita memanage. Kan kita udah jadi mahasiswa tuh seharusnya kita harus udah lebih bisa kan gimana kita memposisikan diri kita saat kita menghadapi tugas kuliah dan saat kita dengan masyarakat. Kan kita juga pasti pribadi capek nih tugas kayak gini, laporan segala macam, tapi di situasi lain kita tuh harus interaksi sama masyarakat. Gak mungkin juga kita limpahin ke mereka, sedangkan di situ peran kita tuh diterjunin ke lapangan tuh buat ngebantu mereka. Itu lagi kita memanage, mungkin keluhannya ada, cuma ya kalau bukan kita yang ngebantu mereka, kalau bukan perpanjangan tangan dari mahasiswa sebagai menyambung aspirasi dari mereka, ya siapa? Jadi lebih pintar-pintar memanage. Semoga kalian bahagia ya melakukan itu semua. Oke. Saran kalian apa sih untuk pemerintah tentang ekspor impor dan khususnya itu apa sebagai mahasiswa? Kalau dari aku sebagai mahasiswa umum dari Universitas Umum, saran sih mungkin kalau dari kita mahasiswa kan udah terlalu dibebasin buat ngelakuin yang namanya tuh kayak kampanye atau kayak pembagian informasi segala macam, kan itu ada tahap-tahapannya, jadi kita nggak bisa lancang. Nah mungkin lebih ini ya diperbanyak untuk pemerintah sendiri untuk perbanyak media-media atau sarana-sarana yang bisa mengedukasi masyarakat. Contohnya tadi tentang pentingnya minum susu untuk pencegahan stunting pada anak-anak, terus konsumsi daging kan daging itu gak cuma sapi gitu loh. Nah dan juga memberi pemahaman ke masyarakat kalau misalnya pemerintah kita tuh juga nggak semerta-merta diam gitu. Mereka ngelakuin ini juga untuk mencapai kebijakan yang udah mereka tetapin. Nah, balik lagi ke masyarakat, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa ngasih pengertian pendekatan lebih ke masyarakatnya soal kenaikan harga tuh penyebabnya karena apa. Terus kalau misalnya kita rasa ada yang janggal, ya udah kita suarain, kita sampaikan, dan semoga dari pemerintah sendiri bisa lebih mendukung. Kalau dari Mbak Gita sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri karena saya berdampingan dari pemerintah, otomatis kita juga harus melakukannya sesuai dengan birokrasi yang sudah ditetapkan. Jadi pertama kita tentunya akan melakukan terlebih dahulu audiens kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, kemudian kita susun ke BPP, kemudian naik lagi ke balai, kemudian naik lagi hingga ke Kementerian Pertanian langsung gitu. Jadi untuk menetapkan sebuah kebijakan itu tidak mudah, pasti dibutuhkan data. Oleh karena itu benar sekali kata bangun peran mahasiswa itu dibutuhkan sekali untuk menemukan data-data keluhan masyarakat gitu. Jadi kalau udah ditemukan apa masalahnya, pemerintah akan lebih mudah untuk menyusun kebijakan. Dan nantinya kemudian lagi ketika kebijakan itu sudah ada, kita sebagai mahasiswa juga pastinya akan turut serta membantu gitu. Misalnya kita dengan melakukan campaign, kemudian kita melakukan memanfaatkan media sosial kita untuk mengkampanyekan kayak gerakan minum susu, gerakan makan daging gitu, supaya masyarakat lebih antusias terhadap gerakan makan daging dan susu tersebut, sehingga kita juga bisa meningkatkan taraf ekonomi dan juga kesehatan di masyarakat gitu, terutama pada generasi-generasi penerus bangsa gitu. Sangat disayangkan sekali ketika program pemerintah itu tidak sampai langsung kepada masyarakat gitu. Jadi mahasiswa ini sebagai mediator dan juga sebagai agent of change atau agen penggerak. Wow, benar banget ya guys. Ini sarannya benar-benar kayak membangun negeri banget. Bukan kayak lagi tapi benar-benar membangun negeri. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini, cukup menarik, bahkan sangat menarik. Semoga nggak hanya mahasiswa di sini aja ya, mbak mahasiswa ini aja. Semoga mahasiswa yang di luar sana pun ikut berperan aktif dalam membangun perubahan. Nah gini nih mbak, jadi sebelum kita mengakhiri
podcast kali ini saya ada jargon. Makanya punya jargon sendiri. Nanti saya bilang bersama si Peta, terus Bapaknya bilang siaran pedesaan peternakan sebagai sebar informasi membangun negeri. Oke, bisa? Oke, kita lihat ke kamera dulu ya, biar penonton juga semangat nih. Satu, mungkin abang dari saya ya, bersama si Peta. Siaran pedesaan peternakan, sebar informasi membangun negeri. Wah, makasih banyak loh Mbak Anggun, Mbak Gitana udah mau hadir di acara si Peta. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang lagi. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri bersama-sama. Mengucapkan salam